Lur, apa kabar kalian? Mudah-mudahan dimanapun kalian berada sehat selalu ya. Balik lagi lur, ketemu dengan aku Raihan. Begitu sulit untuk dilupakan alias Lai Pandiangan. Di video kali ini lur, saya mau berbagi lagi tentang sesuatu yang berkaitan dengan budidaya ikan nila, yaitu mengenai keuntungan dan kekurangan kolam yang tidak memakai naungan tanpa atap seperti yang ada pada kolam saya ini. Di sini lur, semua kolam bulat diameter 3 saya tidak memakai atap sama sekali. Hanya ada beberapa kolam yang memakai atap, yaitu ini kolam dengan panjang 10 meter 2 kolam, dan yang di ujung sana lur itu diameter 1,5 dan diameter 1 itu pakai atap. Karena dulu itu sebenarnya mau dibangun untuk usaha kandang ayam atau apalah gitu dulu, namun tidak jadi karena menurut saya kurang efisien kalau hanya segitu kan. Nah, jadi di video kali ini saya murni mau berbagi pengalaman apa yang sudah saya jalani selama budidaya ikan nila ini dengan tanpa atap. Jujur lur, dulu waktu awal sekali mau mulai budidaya ikan nila dengan sistem bioflok, saya pikir baiknya kolam itu harus pakai atap. Tetapi setelah saya jalani, ada baiknya juga, ada juga tidak baiknya. Bagi dulur-dulurku yang penasaran, pantauin terus video saya ini, jangan di skip agar kalian semakin bertambah pengetahuannya mengenai budidaya ikan nila, yang pastinya ini dari pengalaman saya ya, dan menurut pendapat saya pribadi juga, karena apa yang saya share ini murni dari apa yang saya alami. Karena kolam kita ini tanpa atap sama sekali, maka dapat dipastikan sinar matahari 100% masuk ke dalam kolam. Begitu juga dengan hujan, pasti juga 100% masuk ke dalam kolam. Jadi dari pengalaman yang saya alami, jika kolam yang terus-menerus terkena hujan seperti saat ini, satu hari mau 2 kali hujan, itu kekurangannya dia pH-nya cenderung turun. Tetapi dari hasil pengamatan saya yang saya rasakan, meskipun pH-nya turun, tapi itu tidak terlalu berpengaruh lur. Karena jika sistem bioflok itu sudah bekerja dan berjalan dengan baik, maka pH itu turun, tapi dia turunnya sedikit, tidak lebih dari 0,5 fluktuasinya. Jadi itu tidak berpengaruh nyata. Begitu juga lur ketika saat musim panas, musim kemarau, air di dalam kolam kita itu sedikit lebih hangat dibandingkan air pada kolam yang pakai atap. Nah, sisi negatifnya dari air yang terlalu hangat ini bisa membuat ikan stres. Cara mengatasinya, jika aerator pada kolam kalian itu mumpuni, artinya tekanan dan hasil oksigen yang dihasilkan itu kuat, maka itu dengan sendirinya dapat teratasi. Namun di sisi lain, manfaat positifnya ketika sinar matahari masuk ke dalam kolam kita ini, maka yang pertama itu karena airnya hangat, itu ikan proses metabolismenya saat makan itu lebih rakus dan lebih lahap.
ketimbang kolam yang ada pada ini. Ini kan pakai atap. Nah, saya sudah bandingkan dan pengalaman saya, ikan yang dengan atap terbuka itu cenderung porsi makannya dengan pola makannya itu lebih banyak. Berikutnya lur, dari beberapa jurnal yang saya baca dan dari pengalaman peternak budidaya ikan nila yang memakai atap terbuka seperti ini juga mengatakan bahwa ikan dengan atap terbuka ini untuk berkembang biak atau gairah seksnya bisa saya bilang itu menurun. Jadi meminimalisir ikan untuk kawin. Nah, kalau ikan itu tidak kawin, otomatis tidak akan bertelur. Nah, seperti yang sudah pernah saya bahas, jika ikan itu bertelur, maka cenderung nafsu makannya akan turun. Yang kedua, pelet yang kita kasih, proteinnya itu akan lebih terbentuk untuk produksi telur. Jadi dia itu dikonversi bukan untuk daging lagi. Itu sebabnya ikan-ikan nila yang sudah bertelur itu rata-rata kita lihat ukurannya kecil loh. Karena selain nafsu makannya berkurang, pelet tadi itu sudah dikonversi menjadi protein untuk telur. Selanjutnya lur, keuntungan dengan atap terbuka ini ialah ikan itu lebih tahan terhadap serangan penyakit jamur maupun bakteri. Karena sinar matahari ini dengan kondisi air yang hangat itu sangat-sangat tidak disukai untuk jamur. Jadi jamur jarang ditemui pada kolam yang dengan kondisi airnya hangat. Yang paling terasa dampaknya ketika kalian membuat kolam dengan atap terbuka seperti ini ialah pasti hemat biaya. Sebenarnya untuk atap kolam itu bisa dipakai plastik UV ataupun waring yang warna hitam ya, jaring berwarna hitam. Tapi apapun itu pasti membutuhkan biaya tambahan kan lur. Nah, sekarang kalian tinggal pilih lur. Jika kalian modalnya kuat dan banyak, tidak ada salahnya juga kalian kasih atap kolam ini. Tapi kalau seperti saya yang masih merintis dan modalnya pas-pasan ya bisa dibilang, ya tidak usah takut dengan kolam yang atapnya terbuka seperti ini. Cuman yang perlu saya tekankan bagi dulur-dulurku yang mau budidaya ikan nila dengan atap terbuka seperti ini, memang tidak bisa dipungkirin butuh yang namanya perhatian lebih untuk kolam kita. Artinya saat kita budidaya ini lebih sering kita untuk mengecek pH karena musim hujan toh. Selain kita harus sering mengontrol pH, memang kendala dengan atap terbuka seperti ini ialah pertumbuhan plankton yang lebih cepat dibanding dengan kolam yang pakai atap. Namun lur, kalian tidak usah takut atau khawatir dengan plankton ini. Sebab plankton ini juga tumbuhan yang jika siang hari itu menghasilkan oksigen bagi ikan lur. Karena pada siang hari plankton ini berfotosintesis menghasilkan oksigen yang sangat bagus bagi ikan. Tetapi yang menjadi kendala itu ketika malam hari. Nah, di sini plankton dan ikan berebut oksigen. Untuk solusi yang saya tawarkan, balik lagi lur ke aeratornya itu. Jika kalian pakai aerator yang bagus dan daya oksigennya besar, nah itu menjadi tidak masalah. Saya sudah pernah membahas berapa
oksigen yang dibutuhkan untuk satu kolam. Ada di video-video saya sebelumnya lur. Saran saya juga dulur-dulur, jika kalian memakai atap terbuka seperti ini, kalau saya boleh kasih saran, itu maksimal untuk kolam D3 jika kalian pakai Amara HB100 atau Resin LP100 untuk 2 kolam, pakailah padat tebar maksimal di 100 ekor per meter kubik agar meminimalisir masalah-masalah yang saya sebutkan tadi, seperti kekurangan oksigen dan ledakan plankton. Nah, untuk angka 100 ini itu menurut saya sudah paling maksimal. Tapi kalau kalian tanya idealnya berapa, bagusnya berapa, kalau saran saya di 80 sampai 85 ekor per meter kubik. Saya berani jamin, maka ikan kalian pertumbuhannya akan lebih cepat karena makannya rakus. Yang kedua, dia karena kelimpahan oksigen dan padat tebar yang sedikit, maka bobot ikan itu jauh akan lebih berbobot. Nah, dulur-dulurku, itu aja yang bisa aku sampaikan mengenai kolam dengan atap terbuka seperti ini. Kelebihan dan kekurangannya sudah saya jelaskan. Namun jika ada yang masih kurang jelas atau yang perlu ingin kalian tanyakan, silakan, tidak usah sungkan-sungkan, berikan komentar yang berhubungan dengan topik ini. Nanti akan saya bahas satu persatu. Oke ya. Baiklah dulur-dulurku, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa dulur-dulurku subscribe channel YouTube Tali Takung Indonesia TV, di mana kalian nanti akan mendapatkan info-info menarik seputar budidaya ikan nila dan tanaman hidroponik. Siapa tahu kalian ada rencana mau budidaya ikan nila maupun keluarga kalian, alangkah baiknya kita saling tolong-menolong dan membantu. Saya beserta seluruh ikan nila ini mohon pamit undur diri. Sampai ketemu lagi lur di video-video selanjutnya. Terima kasih.